Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan rajin berlatih matematika. Jumpa lagi dengan saya di channel Topmat. Kali ini kita akan membahas 5 soal mengenai transformasi geometri, ada translasi, ada refleksi, ada rotasi, ada transformasi oleh matriks 2 kali 2 dan dilatasi. Soalnya seperti tampak pada layar. Ya, ada yang ingin mengerjakan dulu, silakan dikerjakan, dicoba dulu. Nanti ada bisa lihat pembahasannya di video saya. Ya, oke. Kita lanjut. Jika P aksen 2,4 adalah bayangan titik P 3,5 oleh translasi T, maka translasi T adalah. Nah, untuk mencari translasi T, kasus yang pertama ini, ya translasi T itu bisa dicari dari titik bayangan dikurangi dengan titik mula-mula. Ya, bayangannya adalah itu 2 min 4. Titik mula-mula adalah 3,5. Nah, tinggal dikurangi aja. 2 kurang 3 min 4 kurang 5. Nah, maka dapat min 1 min 9. Nah, jadi jawabannya begini ya. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Titik M min 2,6 direfleksi terhadap X sama dengan 3. Ya, bayang titik M adalah rumusnya adik-adik ya. A, B, jika direfleksi terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya adalah 2H dikurangi A, B. Nah, sekarang kita cek titiknya, yaitu min 2,6. Ya, direfleksi terhadap X sama dengan 3. Ya, maka 2 kali H, H-nya adalah 3, dikurang A, A-nya adalah min 2, koma B, B-nya adalah 6. Nah, tinggal kita sederhanakan, maka ini akan didapat 6 ditambah 2,6, sehingga didapat 8,6. Nah, jadi bayangan dari M atau M aksennya adalah 8,6. Ya, kita lanjut soal yang ketiga. Persamaan bayangan garis Y sama dengan 5X min 3 karena rotasi pusat O bersudut 90 derajat. Ya, oke. Pertama kita lihat dulu rumus rotasi 90 derajat. A, B, lalu dirotasi pusatnya O 0,0 dan sudutnya 90 derajat. Ya. Maka bayangannya akan menjadi min B, A gitu. Nah, sekarang kita anggap ini melalui suatu titik, anggap suatu titik ya, yaitu X, Y. Nah, jika ada titik X, Y, lalu dilakukan rotasi yang sama dengan ini ya, rotasi 90 derajat, maka bayangannya menjadi min Y, X. Perhatikan urutannya ya, AB, BA, XY, YX gitu ya, depannya berubah tanda gitu ya, depannya berubah tanda. Nah, maka ini depan ini kita sebut X aksen, yang belakang ini kita sebut Y aksen. Nah, sehingga min Y sama dengan X aksen, berarti Y sama dengan min X aksen. Nah, berikutnya X sama dengan Y aksen. Nah, lalu substitusi ke persamaan mula-mula. Y sama dengan 5X min 3, maka bayangannya ya kita ganti Y menjadi minus X aksen. Sama dengan 5 kali X. X-nya diganti menjadi Y aksen. Min 3 sama dengan, ya min 3 betul ya. Nah ini supaya bentuknya apa?
kita ubah ke bentuk umum ya. 0 sama dengan X aksen ditambah 5Y aksen min 3. Nah, atau kita juga boleh menuliskan X aksen ditambah 5Y aksen min 3 sama dengan 0. Nah, aksennya dihilangkan. Jadi bayangannya X ditambah 5Y min 3 sama dengan 0. Nah, begitu adik-adik ya. Ya, silakan di screenshot. Lanjut lagi nomor 4. Ya, persamaan bayangan garis Y sama dengan X tambah 1 direfleksikan oleh matriks 1, 2, 0, 1. Dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu X. Nah, oke. Jadi ada dua kasus ini. Kita lihat, ini anggap melalui suatu titik yaitu X, Y. Nah, pertama dilakukan transformasi ini yaitu 1, 2, 0, 1 gitu ya. Oke. Dikalikan dengan titik X, Y. Nah gitu. Maka ini akan didapat X ditambah 2Y. Ya ini akan didapat 0 ditambah Y. Ya sehingga jadinya X ditambah 2Y ini Y. Nah selanjutnya direfleksi terhadap sumbu X. Maka ada ingat ya kalau sumbu X matriksnya seperti apa? 1, 0, 0, min 1 gitu ya. Nah 1, 0, 0, min 1. Ya. Lalu kita kalikan dengan hasil dari ini. Yaitu X ditambah 2Y, Y. Nah kita kalikan 1 kali ini dapat X ditambah 2Y plus 0 dikali dengan Y. Dapat 0. Ya selanjutnya 0 dikali dengan ini. Maka didapat 0. Lalu min 1 dikalikan dengan Y. Dapat min Y. Nah maka ini jadinya X ditambah 2Y minus Y. Gitu ya. Nah berarti bayangan terakhirnya ini ya. Ini kita sebut dengan X double aksen. Ya Y double aksen. Gitu ya. Nah kita cari sekarang hubungannya. Jadi min Y sama dengan Y double aksen. Dengan kata lain Y-nya sama dengan min Y double aksen. Gitu. Nah selanjutnya X ditambah 2Y sama dengan X double aksen. Ini ya. Nah Y tadi sudah kita dapatkan yang ini ya. X ditambah 2 kali min Y double aksen sama dengan X double aksen. Nah, ini X dikurang 2Y double aksen sama dengan X double aksen. Sehingga X sama dengan X double aksen ditambah 2Y double aksen. Nah, selanjutnya X dan Y yang sudah kita dapatkan, yaitu Y-nya ini, X-nya ini, dimasukkan ke persamaan mula-mula. Ya, jadi Y sama dengan X ditambah 1, maka didapat bayangan Y double aksen sama dengan X double aksen ditambah 2Y double aksen ditambah 1. Nah, lalu kita ubah ke bentuk umum. 0 sama dengan X double aksen plus 2Y double aksen min Y double aksen ditambah 1. 0 sama dengan X double aksen ditambah Y double aksen ditambah 1. Nah, jadi boleh kita tuliskan X ditambah Y plus 1 sama dengan 0. Nah, inilah bayangannya gitu ya. Aksennya, double aksennya sudah tidak diperlukan lagi. Oke, segitu nomor 4. Sekarang kita bahas yang kelima. Segitiga ABC dengan titik A min 2,3, B 2,3 dan C 1,5. Didilatasi dengan pusat O dan faktor skala 4. Luas segitiga setelah didilatasi adalah berapa? Nah,
Oke, kita cari luas segitiga mula-mula ya. Oke, luas segitiga hasil dilatasi atau bayangannya bisa dicari dengan rumus begini. L, A aksen, B aksen, C aksen sama dengan K kuadrat kali luas segitiga A, B, C gitu. Nah ini ya, sehingga kita tidak perlu melakukan dilatasi, tapi cukup kita kerjakan dengan rumus ini. Nah sekarang kita lihat ini ya, oke titiknya. Kita boleh gambar XY, XY, oke. Min 2,3. Iya, min 2,3. Nah di sini dia posisi dari titik A. 2,3. Nah di sini dia, nah 2,3. Nah gitu ya. Titik B. Sedangkan titik C 0,-4. Nah di sini dia kira-kira min 4 titik C. Kita hubungkan maka didapat segitiga seperti ini. Ya, ABC. Nah, oke. Nah, kita cari luas segitiga ABC yaitu setengah kali alas kali tinggi. Nah, yang mana alasnya adalah dari sini ke sini. Ya, alas sama dengan X yang kanan ya dikurang X yang kiri. Gitu ya. Nah, kanannya berapa X yang kanan tadi? Dia 2. X yang kiri berapa tadi? Ya, min 2. Ya. Sehingga didapat 4. Nah, alasnya 4. Sedangkan tingginya dari sini ke sini, cara mencari tinggi adalah Y yang atas dikurang dengan Y yang bawah. Ya, Y yang atasnya adalah 3. Ini dia tadi. Y yang bawahnya adalah ini, min 4. Nah, sehingga ini jadinya tuh 7. Iya, oke. Nah, ini kita sederhanakan. 4 dibagi 2 dapat 2, maka dapatlah dia 14. Nah, lalu kita terapkan rumus ini ya. Sehingga luas segitiga A aksen, B aksen, C aksen sama dengan K kuadrat, yang mana K-nya adalah ini, ya 4 kuadrat dikali dengan luas segitiga ABC. Nah, sudah kita hitung tadi yaitu 14. Ya, sehingga jadinya 16 dikali 14. Ya, kita kalikan ya. 16 kali 14, 24 simpan 2. 64 ya. 16 ya 4 2 4 ya. Nah, 224 satuan luas. Nah, baik begitu penjelasan saya untuk soal ini. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Ya, jika ada hal-hal yang kurang mengerti, adik-adik bisa bertanya di kolom komentar. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman kalian sehingga mereka juga mendapatkan manfaatnya. Untuk video yang lainnya silakan adik-adik cek di playlist transformasi. Ya, transformasi geometri. Ada lengkap ya video-videonya, adik-adik belajar dari sana ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan tulis komentar di kolom komentar ya. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.